Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak pagi, Guru. pagi, Pak Guru. Pagi, Pak Apa Guru. kabar semua? Sehat semuanya? Baik, Baik. baik, Pak Guru. Guru. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu muka, bertatap muka. Udah seminggu kita nggak ketemu ya. Nah, Iya, untuk Pak Guru. memulai Iya, Pak Guru. pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Ini seksi rohaninya siapa di kelas ini ya? Bu Ani Butet kayaknya ya. Silakan Bu Ani. Ibu Ani, Asdiat. pimpin doanya. Ani, tolong pimpin. Ini pimpin doa nih. Hati-hati yang Doanya untuk memulai Baik, ya. Pak Guru. Siapa yang mau pimpin saya, Kak? Teman-teman dan Bapak hati-hati yang Guru. seksi kerohanian. Teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita mulai dengan belajar kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih ya yang sudah bersedia memimpin doa. Nah, Ya, kayaknya sama-sama, Pak Guru. kelihatan loyo-loyo nih, mungkin udah sore ya pelajaran PPKN. Biar meningkat gitu stamina dan semangatnya, lebih baik kita yel-yel semangat ya. Yel-yel semangat. Bapak akan contohkan nih. Semangat. Semangat gitu ya. Ikutin ya. Coba. Semangat. 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 Coba ulangi lagi yang Semangat. kompak biar matanya kelihatan gitu. Biar nggak loyo-loyo ngantuk atau gimana gitu ya. Semangat. Terima kasih. Ya mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk lagi ya. Nah, Iya, anak-anak, Iya, Pak Guru. tujuan pembelajaran ini, ya tolong dengarkan Pak ya. Guru, Tidak ada suara yang bengong atau putus-putus, ngantuk. Bapak Guru. Putus-putus ya. Mungkin sinyal. Sekarang udah kedengaran? Udah terdengar jelas? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak Guru. Oh iya iya iya. Anak-anak, tujuan pembelajaran ini menggunakan model PBL ya. Jadi problem based learning. Pembelajaran yang berbasis masalah ya. Nah, yang dipadukan dengan diskusi, tanya jawab dan ceramah. Kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk kedaulatan NKRI yang sungguh-sungguh. Kalian harus memahami hakikat dan teori kedaulatan yang tepat. Kalian dapat menganalisa hasil telaah tentang kedaulatan NKRI. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang pembukaan UUD NKRI yang dimana Undang-Undang NKRI merupakan sebuah bentuk kedaulatan negara Indonesia, ya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kehidupan kalian nanti. Gitu. Nah, Bapak akan coba ya membuka PowerPoint biar lebih jelas dan lengkap. Sebentar ya. Iya, Pak Guru. Sebentar ya. Bagaimana, udah terlihat jelas? Sudah, Pak Guru. Pak Guru. Sudah Tampil. Sudah tampil, Pak Guru. Oh, udah tampil ya. Ya udah sebentar ya. Sebentar.
sini yang akan Bapak bahas itu mengenai bab 3 ya. Ini kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang mana bagian 1 yang akan kita bahas yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Nah ini coba kalian simak ya dengan seksama pemungutan suara. Nah di sini udah disetting sedemikian rupa, ada yang buat tempat masuk, ada papan keterangan gitu tuh. Terlihat di sebelah kiri atas tuh ya di sini. Ini anggap aja misalnya ini pemilihan presiden misalnya, di sini tertera misalnya presiden-presiden yang akan kita pilih gitu. Di sini ada tempat masuk gitu. Nah terus ke panitia gitu. Ini ada nomor urut-urutnya gitu ya. Ini merupakan urutan langkah-langkah supaya bisa pemilihan itu berjalan dengan baik. Kerjakan atau amati. Nah ini Bapak sudah nulis apa informasi yang kalian peroleh saat mengamati gambar ini gitu ya. Jadi tugas kalian itu mengamati, gini, ini proses apa gitu. Terus permasalahan apa yang bisa terjadi pada saat pemilu gitu ya. Nah jadi silakan gitu, silakan ada yang mau bertanya atau tanya jawab di yang satu nanya, yang satu jawab. Silakan. Tentang permasalahan ini. Ada yang mau bertanya setelah mengamati gambar ini? Nurlince, boleh? Nah, di sini coba kalian rumuskan pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari gambar di samping ini gitu. Silakan. Pak Guru, pertanyaannya kita tanyakan langsung atau nanti per kelompok? Nanti di dalam kelompok diskusi. Pertanyaannya kami masuk ke kelompok diskusi atau kami tanyakan langsung sekarang Pak Guru? Perorangan. Enggak, Bu. Kalau untuk di kelompok ada lagi, Bu. Ini saat kan bertanya dan mungkin teman-teman bisa menanggapi gitu. Silakan, Bu. Iya. Kan kalau dalam pemilu itu pasti terjadi sesuatu gitu ya. Bisa kecurangan, bisa apa gitu. Dan lain-lain. Silakan. Teman-teman, gambar ini tentang apa ya? Proses apa ini? Tentang kalau dilihat ini tentang pemilihan pemilihan umum. Proses Ya, pemungutan suara. Iya. Ya, Pemilihan betul. Bagus. Ya, Kalau benar, anak bagus. panah itu dia menerangkan tentang apa ya teman-teman? Anak panah yang mana Kak Novi? Anak panah mulai dari ada 1 sampai ke 7 itu dia menerangkan tentang apa? Ayo, siapa yang memulai tata cara memulai masuknya dalam Tempat pengambilan suara. Coblosan. Ya, Nah, bagus. dari Alur pelapor diri dulu. Alur Ya. menuju tempat ini pencoblosan. Pemungutan suara. jalur nomor 1 itu jalur masuk. nomor Ya. 2 tuh urutan Nomor tempat 2 duduk ya. masuk di urutan Antrian, nomor 2 tuh antrian. Iya. Tempat antrian nomor Ah. 2, Nomor 3 itu Antrian Menerima juga. untuk kartu. mengambil surat suara. Iya, Tempat ambil suara. surat Nomor suara. 4, nomor 4 mau Masuk ke mana? Mau tempat, ke menuju Bahwa- tempat ini pencoblosan. pencoblosan. Kalau nomor 5 tentang apa anak-anak? Sudah selesai dicoblos, jadi sekarang mau Ya. dimasukkan ke Dimasukkan dalam nomor ke 5 dengan kotak nomor masing-masing. 5 itu Masukkan ke kotak Bagus, kotaknya mau suara. dimasukkan ke dalam kotak. Oke, berarti nomor 7 apa? kasih masuk di kotak. kalau selesai, nomor 5 dikasih keluar. tahu. Oke, berarti Kalau nomor 6 nomor 6 itu penandaan pada jari. Iya, tinta ya, Bu ya. Sudah Oke. selesai coblos. Nomor 7 keluar. Jadi nomor 6 itu kan kalau udah nyoblos biasanya kan suka telunjuk kita dimasukkan tinta ya.
Iya, biar apa? kelingking Biar penanda. nyatakan udah Penanda. nyoblos. Artinya sudah selesai. Nah, nomor 7 menandakan ini udah selesai, boleh pulang begitu. Iya. Pak Terima Guru kasih, izin luar dulu. biasa. Anak-anak luar biasa, berarti benar-benar udah memahami masalah ini gitu ya, tata cara pemungutan suara. Jadi ini bisa aja pemilihan presiden atau pemilihan MPR DPR gitu, pemilihan lurah, pemilihan kades gitu ya, atau pemilihan RW juga nggak jauh dari ini gitu. Cuma kalau pemilihan kayak RW lebih disederhanakan gitu. Tapi prosesnya tidak jauh seperti ini gitu dalam tata cara pemungutan suara gitu. Kita lanjut ya. Nah, Pak di Guru. sini ya luar biasa, Bapak senang banget gitu lihat respon kalian setelah yel-yel yel semangat tadi, aktif banget gitu ya. Nah, sekarang hakikat, teori, dan kedaulatan ya. Kedaulatan yaitu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya daulah ya, atau artinya itu kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia. Nah, di sini kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi gitu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi ini gaya pemerintahan yang demokrasi gitu ya, seperti negara kita ya. Kita lanjut, coba perhatikan kalian semua nih, negara yang berdaulat adalah atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bangsa yang bebas untuk menentukan nasib bangsa sendiri, untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain. Nah, di sini ada kedaulatan atau berdiri atas dua bentuk ya, anak-anak. Yang pertama, kedaulatan ke dalam. Kedaulatan ke dalam mengandung arti bahwa kekuasaan negara itu ditaati dan dapat memaksakan untuk ditaati oleh rakyatnya gitu. Tujuan adalah kedaulatan ke dalam adalah agar negara memiliki hak untuk mengatur sendiri urusan negaranya. Jadi tidak mau dicampur tidak mau campur tangan asing gitu ceritanya ya. Nah, di sini ya, adapun beberapa contoh kedaulatan ke dalam yang dipraktikkan di Indonesia sebagai berikut gitu. Yang pertama, yang ke-1 sistem peradilan pidana. Yang kedua, pemilihan umum. Yang ketiga, penetapan Undang-Undang NKRI tahun 1945 sebagai hukum dasar. Yang keempat, kurikulum dalam sistem pendidikan. Nah, ini salah satunya ya, beberapa contoh kedaulatan yang ke dalam ya. Nah, kita lanjut ya. Ini kedaulatan keluar ya, anak-anak. Kedaulatan keluar artinya negara mampu mengadakan arti hubungan internasional dengan negara lain. Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan luar negerinya sendiri. Adanya kedaulatan keluar mengakibatkan negara bebas dari campur tangan pihak lain dalam mengatur wilayah sendiri. Jadi negara dari ancaman, gangguan, hambatan, dan serangan dari luar. Di sini ada foto ya, di sini ada Menteri Luar Negeri, ada Presiden kita Joko Widodo, dan petinggi negara lain ya. Ini merupakan bentuk kerjasama ya
kerjasama dengan negara lain. Karena sifat manusia itu makhluk sosial ya, yang tidak bisa hidup sendiri gitu. Makanya kita saling melengkapi, terus saling membutuhkan gitu artinya. Adapun beberapa contoh kedaulatan keluar yang dipraktikkan di Indonesia sebagai berikut gitu. Satu, ikut dalam keanggotaan PBB. Kedua, pengakuan hukum HAM internasional. Yang ketiga, penyelesaian kasus internasional gitu. Nah, ini beberapa contoh aja yang mana kita juga kan di PBB luar biasa gitu, aktif banget gitu. Dan politik kita kan bebas aktif ya. Nah, kita lanjut ya. Diskusi teori kedaulatan nih. Di sini baru kita kelompoknya ada dua, kelompoknya seperti biasa aja ya, yang kayak tadi gitu. Kelompok satu siapa aja, kelompok dua siapa aja. Ada yang bocor kayaknya. Iya, Pak Guru, Christian yang ini berisik. Pak Christian berisik. Ya, Christian terima berisik. kasih. Ya. Nah, di sini ada teori kedaulatan Tuhan, ada teori kedaulatan raja, ada teori kedaulatan negara, ada teori kedaulatan hukum, terus ada teori kedaulatan rakyat. Nah, tugas kalian ya, dan Bapak akan membagikan LKPD nanti ya, yang berisi lembar diskusi. Silakan telaah dan diskusikan teori di atas per kelompok ya, dengan cara baca literatur terkait teori tersebut. Cari sumber informasi di buku atau di internet. Mudah-mudahan kalian bawa HP ya. Nah, tugas kalian itu diskusikan kesimpulan dari teori tersebut. Beri pendapatmu terkait teori tersebut. Selanjutnya, perwakilan kelompok memaparkan hasil telaah saat diskusi. Begitu. Bagaimana bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Nah, alhamdulillah. Ya, berarti kalian bisa nyimak ya. Nah, sekarang Bapak kasih waktu mungkin antara 5-7 menit. Silakan masuk ke kelompok masing-masing yang udah biasa gitu. Kelompok satu siapa aja, yang kelompok dua siapa aja, silakan. Dan diskusikan masalah ini. Silakan, Bapak tunggu. Cari kesimpulan ya. Iya, Dan Pak pendapatnya. Guru. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak Bisa, Guru. Pak Guru. Oh iya, silakan masuk ke kelompok ya, Bapak tunggu ya. Baik teman-teman, kita masuk kelompok. Kelompok satu silakan.
Pak Guru, kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 1 sudah siap, Pak Guru. Pak Guru, suaranya Pak Guru. Tidak di-mute kan atau? Oh iya. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap semangat ya. Kelompok 1 udah beres kan ngerjain tugas? Sudah. Sudah, Pak Guru. Boleh langsung, silahkan. Tapi kan kelompok 2 belum ada toh Pak. Oh belum hadir ya? Waduh. Padahal udah Bapak kontrol barusan, mungkin lagi masih Atau sudah masuk semua kan? Baru 8 partisipan nih, belum. Ya tunggu sebentar ya. Asbiati tunggu sebentar aja ya. Ya Pak Guru. Bapak cek dulu ya ke kelompok 2 ya. Mengingat waktu ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Oh iya, terima kasih Pak Guru. Iya. Iya, saya akan menjawab tentang teori kedaulatan Tuhan. Jadi saya menjawab ini secara singkat saja, tidak terlalu panjang jawabannya, singkat.
bahwa teori kedaulatan Tuhan itu mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Jadi itu saja jawaban saya. Luar biasa, jawaban yang luar biasa. Ada pendapat lain silakan. Atau menambahkan Korwa atau Novita atau Andriana. Silakan. Atau Oke, yang tentang untuk saya menambahkan Asbiati kan jawaban tentang kedaulatan. dari teman Hasbi tadi bahwa teori kedaulatan Tuhan itu berasal dari Tuhan. Berarti semua yang berada atau setiap hal yang dijalankan di dunia ini atau di sistem pemerintahan harus sesuai atau bersumber dengan ajaran Tuhan. Luar biasa. Betul. Selanjutnya, siapa yang mau berkomentar? Silakan. Nah, Saya Pak Guru, ya silakan. tentang teori kedaulatan raja. Ya, boleh Ya. lanjut. Ya. Ya, teori kedaulatan raja itu adalah sebuah teori di Kelompok mana dua, Pak Guru. Pak Guru masih kelompok 1 dulu. Oke. Oke, Kelompok Sekarang satu teman-teman dulu, silakan ya, lanjut boleh, kelompok boleh. 1. 1. Oh iya betul, kelompok 2 lagi ditunggu ya, kirain belum hadir. Oke, Ya lanjut, Pak Guru, kelompok kami 1 kelompok silakan. 1 dulu sampai selesai. Siap. Ya, Ayo mulai. teman Ayo, lanjut. Adriana, silakan jawab pertanyaan untuk teori kedaulatan raja. Ya, kalau kedaulatan raja, kedaulatan yang kedaulatan itu berada di tangan raja karena dianggap raja sebagai pemegang kekuasaan dari Tuhan. Itu saja Pak Guru. Iya, selanjutnya bagus tuh jawabannya. Silakan selanjutnya Oke, kelompok 1. untuk teori kedaulatan rakyat, jadi teori kedaulatan rakyat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, setiap pemimpin akan dipilih oleh rakyat. Iya, betul. Luar biasa. Untuk yang keempat, saya beri waktu untuk teman Christian Korwa untuk menjawab teori yang keempat. Ya, Teori baik. kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum, teori ini berpendapat bahwa hukum adalah sumber kekuasaan untuk seluruh aspek kehidupan, baik untuk rakyat atau negara harus tunduk pada hukum. Ya. Terima kasih Pak Guru. Betul, Korwa luar biasa. Berarti menyimak betul ya. Lanjut, ada lagi nggak? Oke Pak Guru, itu hasil diskusi kami kelompok 1, waktu kami kembalikan ke Pak Guru. Luar biasa, berarti kelompok 1 benar-benar nyimak ya, dan paham apa yang ditugaskan. Nah sekarang silakan kelompok 2, silakan presentasi. Ya, baik Pak, di kelompok 2 mungkin biar lebih mempersingkat waktu, kita akan memilih hanya 2 orang saja, karena berhubungan waktu kita sudah agak mepet. Nah, yang pertama tentang kedaulatan raja ya Pak ya. Kedaulatan raja ini adalah titisan dewa yang memiliki tugas dalam mengurus serta mengatur segala hal yang bersangkutan dengan kehidupan duniawi. Nah, yang kedua tentang kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat memilih perwakilannya dalam suatu badan yaitu pemerintah untuk memimpin suatu negara. Satu lagi Pak, sebelum teman yang menyambung, kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara berasal dari Tuhan. Nah, kedaulatan ini berkembang pada abad ke-5 sampai abad ke-15. Ya, selanjutnya saya berikan kepada teman Bernadetta untuk melanjutkan kedaulatan hukum dan kedaulatan negara. Silakan Bernadetta, silakan. Ya Pak Guru, di sini tentang teori kedaulatan hukum, di sini
berpendapat bahwa hukum adalah sumber kekuasaan untuk seluruh aspek kehidupan, baik untuk rakyat ataupun negara, harus tunduk pada hukum, karena hukum adalah aturan yang dibuat ya. Jadi itu untuk teori kedaulatan hukum. Terus yang satu lagi teori kedaulatan Negara. ya, negara. Menurut teori kedaulatan negara, di mana lembaga tertinggi dalam kehidupan suatu bangsa adalah negara, sehingga sehingga pemerintah merupakan pelaksana kekuasaan negara yang tertinggi. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, silakan. Iya. Luar biasa. Semua komen-komennya luar biasa gitu, pendapatnya luar biasa gitu. Bapak sepakat dengan apa yang dipaparkan anak-anak gitu. Nah, kita lanjut ya ke berikutnya ya. Sepertinya presentasi untuk apa tentang teori kedaulatan udah dianggap beres. Kita lanjut sudah membahas tentang hakikat dan teori kedaulatan. Bapak akan memberikan soal evaluasi. Silakan kerjakan di rumah ya. Nah, kalau dikerjakan di sini di sekolah itu tidak mungkin cukup waktunya. Jadi kayak PR aja, nanti minggu depan Bapak bisa periksa ya. Nah, terus Iya, Pak Guru. ini udah gak ngantuk lagi ya? Gak ngantuk kan? Tidak Masih mengantuk, semangat Pak Guru, kan? masih Sudah semangat. ngantuk ini Pak Iya. Guru. Sudah sore, Pak Coba Guru. Bapak pengen tepuk semangat Siang lagi jadi kayak ya? tadi biar tidak terlihat toyo. Untuk Sudah mengakhiri ngantuk. guru kita kasih Coba, semangat ya. sedikit. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ngat. Coba tepuk Iya, Pak semangat. Guru. Semangat. Semangat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Lanjut ya. Ya, Pak Anak-anak. Guru. Anak-anak, pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi-materi bentuk dan prinsip-prinsip kedaulatan NKRI untuk pertemuan berikutnya ya. Karena kalau dilanjutkan sekarang itu tidak mungkin cukup waktunya. Dan sekarang kita berdoa lagi lah ya, karena ini mungkin jam terakhir gitu ya. Diawali dengan doa, ditutup dengan doa lagi gitu. Nah, Bapak minta coba siapa ya? Novita, pimpin doa ya. Pimpin doa, silakan Novita. Iya, Pak Guru. Teman-teman, Pak Guru, mari kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melaksanakan proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik karena kekuatan dan pertolongan-Mu. Terima kasih, apapun yang kami pelajari bermanfaat bagi masa depan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Novita telah memimpin doanya, luar biasa. Sepertinya Sama-sama, Pak pertemuan Guru. untuk pelajaran PPKN ini dicukupkan sekian. Nanti Pak kita Guru. akan bertemu lagi minggu depan ya, pelajaran yang sama. Tetap semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Selamat siang Pak Guru. Semangat. Terima kasih, Terima kasih Pak Terima Guru. kasih Pak Guru. Selamat Selamat siang. sore, Pak Guru. Ya, selamat siang. Siang Pak Guru. Selamat siang anak-anak. Ini itu.